Desember tahun lalu, Bambang Pamungkas menceraikan istri sirinya, Amalia Fujiawati, yang tengah hamil anak kedua. Siapa sangka, setelah bayi tak berdosa itu lahir ke dunia, BP tak mengakuinya sebagai anak kandung. Bahkan Anjani, si sulung yang dulu dinafkahi BP, kini ditelantarkan seperti adiknya. Lantas, bagaimana perkembangan laporan Amalia terhadap BP yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya? Benarkah dengan bukti hasil tes DNA Jane Abel dengan kedua adiknya, status BP sudah berubah dari terlapor menjadi tersangka? Benarkah sikap BP disetir oleh Tribuana Tunggadewi, istri sahnya? Benarkah Jane Abel terpaksa menunda pernikahan karena belum mendapatkan restu dari ayahnya? Sebelum menyaksikan jawabannya, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Setahun terakhir, kasus saling tantang tes DNA sering terjadi di industri hiburan. Sebelum Pit Pagau menantang pria yang mengaku sebagai putranya untuk melakukan tes DNA, ada Daus Bini dan pesepak bola Alfat Fatir yang sempat meragukan anak yang lahir dari istri sahnya. Bahkan legenda sepak bola Indonesia Bambang Pamungkas mendapat tantangan tes DNA dari mantan istri sirinya Amalia. Tanggal 16 Desember mendatang, Amalia bahkan sudah siap menyertakan hasil tes DNA yang menunjukkan kecocokan DNA Jane Abel, putri sulung BP, dengan dua anak yang lahir dari pernikahan sirinya dengan BP. Lalu benarkah Amalia sudah menerima kabar dari tim kuasa hukumnya tentang peningkatan status BP dari terlapor menjadi tersangka? Perkembangannya sih sudah masuk ke KN 3 ya katanya ya. Nanti akan dipanggil saya minggu depan. Itu aja sih. Belum ada. Ya pertimbangan dari lawyer saya memang untuk keadilan anak-anak aja sih sebenarnya. Update laporan, kami telah menerima undangan interview buat saudari Bu Amalia ya. Undangan interview itu harusnya hari ini karena beliau ada kegiatan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi interviewnya kita undur di minggu depan. Laporan kemarin adanya dugaan tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh saudara Bambang Pamungkas. Jadi pasal yang kami ajukan itu pasal 76B, jungto pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak. Buktinya sama dengan kemarin yang kita proses gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Cuman di sini ada bedanya, kita tambah yang kemarin itu hasil tes DNA. Jangan dulu lah, karena kan ini kan baru orang melapor istrinya, mantan istri lah ya. Mantan istrinya melapor ya terkait dengan penelantaran anak ya. Nah, penyidik sudah menerima laporan itu ya. Kemudian sudah menjadwalkan pada tanggal 16 Desember nanti untuk dilakukan pemeriksaan. Ya itu penelantaran anak. Nanti kita ini kan dulu lah, karena ini kan baru lapor, belum ada yang diperiksa ya. Jadi saya belum sampaikan dulu ya ancaman hukumannya ya. Ya, awal Desember lalu, Amalia terpaksa menempuh jalur hukum pidana untuk menyadarkan BP. Sejak bercerai dari BP pada Desember 2020 silam, BP tak pernah memberikan nafkah kepada Anjani si sulung. Bahkan saat Akbar lahir pada Juni lalu, BP juga tak memberikan biaya persalinan. Meski sudah biasa menjadi single parents, Amalia butuh berbagi dengan BP, utamanya dalam hal nafkah dan urusan administratif, karena si sulung Anjani sudah mulai sekolah dan butuh tanda tangan wali atau ayah kandungnya. Fakta bahwa satu Indonesia sudah tahu dirinya adalah ibu dari dua anak BP juga menjadi beban tersendiri bagi seorang Amalia. Kalau Anjani kayaknya sih dia udah males lah mungkin kayaknya sama bapaknya. Bener-bener lepas tanggung jawab. Tapi ya mudah-mudahan dengan adanya laporan ini BP bisa jadi tersadarkan ya.
Maksudnya dia tidak melakukan kebohongan pada publik lagi. Setahun mengawal Amalia dalam mencari keadilan, Ali Nurdin dan Wati Tresnawati berkesulitan menembus pertahanan BP yang seolah tak tersentuh tangan-tangan hukum. Faktanya, gugatan nafkah dan hak asal-usul anak yang disidangkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan memenangkan BP. Meski Amalia sudah menunjukkan hasil tes DNA Abel yang cocok dengan DNA Anjani dan Akbar adik sambungnya. Lalu benarkah Jan Abel menuding ayahnya menghalalkan segala cara untuk memenangkan perkara melawan Bunda Amalia? Kalau misalkan beliau ada itikat baik, saya terbuka lebar. Ya, tapi kalau misalkan beliau tidak ada itikat baik dan terus berbohong, ya kita lanjutkan saja proses ini. Nanti kan akan dibuktikan. Tidak ada konfirmasi atau kontak dari Pak BP ke Bu Amalia atau dari lawyer ke kami gitu, tidak ada. Yang hukum semua laporan ya bisa jadi terakhir ya kalau secara pidana. Tapi kalau perdata masih ada upaya-upaya hukum yang lain kan, kalau perdata ya masih berlanjut upaya hukum bandingnya. Ini tuh demi kebaikan adik-adik, demi kebaikan mereka, terus kasihan kan mereka juga, jadi makanya ya udah deh diputuskan, dibulatkan untuk ya udah diterjang lagi gitu. Kalau dari aku sendiri sebenarnya aku jalanin kayak udahlah nggak usah, orang kesananya juga bohong mulu gitu kan, sogok sana sogok sini, jadi kayak malah capek sendiri gitu kan. Terus ya udah setelah beberapa bulan diskusi terus akhirnya Bunda bilang udah deh, Bunda pengen tahu ayahku gimana lagi, mau nyogok siapa lagi gitu. Karena akhirnya ya udah deh, udah lapor aja. Tentang sikap sang ayah yang kabarnya disetir oleh Tribuana Tunggadewi ibu sambungnya diungkapkan oleh Abel. Jadi memang nggak ada hubungan yang baik antara aku dan beliau. Dan maksudnya gini, aku tuh dibilangin bandel, aku dibilangin banyak nuntut dan lain segala macam sama beliau gitu kan. Bu Dewi maupun ayah tuh kayak apa ya, menuntut aku, kewajibanku sebagai anak itu selalu dituntut, sedangkan mereka kan beliau itu tidak melakukan tanggung jawabnya beliau sebagai